cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Pemirsa, apakah Alkitab itu sabda Tuhan? Nah, saya tunjukkan ada ustadz yang mengatakan berdasarkan menurut dia pernyataan dari hasil penelitian profesor bahwa Alkitab itu hanya berisi 18% firman Allah. Nah, di situ keterangannya menyebut seorang profesor dokter siapa kemarin itu, lalu dibantu oleh 74 orang tokoh-tokoh Kristen melakukan riset. Hasilnya ternyata Alkitab ini, isi Alkitab ini hanya 18% yang firman Allah. Selebihnya itu berarti bukan firman Allah. Memang yang ngeri sekali kalau kita melihat itu. Gemparlah beberapa orang Kristen, lalu ada tanggapan-tanggapan di YouTube. Seperti ini misalnya. Ini sudah 2 kali beliau mengatakan menurut pakar Kristen tidak diketahui siapa orangnya. Profesor doktor siapa kemarin dah. Lalu kemudian beliau mengatakan lagi dengan dibantu oleh 74 orang tokoh-tokoh Kristen. Loh, siapa 74 tokoh-tokoh Kristen ini? Anonim semua, nggak ada namanya. Pakar Kristen tidak diketahui. Siapa itu profesor doktor kemarin? Lalu dibantu dengan 74 tokoh-tokoh Kristen, ini semua nggak ada namanya. Tidak diketahui siapa orangnya. Lalu bagaimana kemudian kita bisa membangun teori di atas oknum-oknum yang tidak dikenali? Saya katakan kepada Anda, Bapak Ustadz ini tidak ngawur, bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar dia mengatakan. Memang ada ahli yang meneliti Alkitab itu, dan dia tunjukkan memang hanya 18% berisi, ada firman di situ. Ini saya tunjukkan siapa ahlinya dan bukunya. Lihat, ini bukunya. Itu The Five Gospels. Ini bukunya saya tunjukkan kepada Anda. Ini hasil dari penelitian para ahli itu. Dan siapa saja mereka. Di dalam buku itu disebutkan bahwa pendiri, ini ada satu kelompok ahli. Pendirinya bernama Robert Funk. Ya, dia lahir pada tahun 1926, beliau sekarang sudah almarhum, meninggal tahun 2005. Tapi ini orang hebat sekali, dia profesor ilmu perjanjian baru dari Universitas Harvard. Dan dialah pendiri yang disebut dengan Jesus Seminar. Ya. Kemudian bahkan dia pernah jadi sekretaris Society of Biblical Literature. Bayangkan itu, ini orang hebat sekali. Itu pendiri yang pertama. Dia mendirikan bersama juga seorang ahli yang bernama John Dominic Crossan. Ini seorang pastor Irlandia Amerika. Dan dia juga termasuk salah satu ilmuwan yang ahli di dalam perjanjian baru dan banyak sekali menulis tentang sejarah gereja perdana. Ya. Ini orang hebat dan hasil karyanya juga banyak sekali. Dan dia sekolah di St. Patrick College di Maynooth, Dublin. Ya, ini sekolah yang besar sekali, karena saya kebetulan pernah ke sana, jadi saya tahu bagaimana sekolah itu. Jadi bukan sembarangan dia. Jadi punya dasar. Bapak Ustadz ini mengatakan bahwa ada penelitian yang mengatakan 18% itu isi dari Alkitab itu. Tapi ya ada kesalahan fatal yang dibuat oleh Bapak Ustadz ini. Dia keliru apa yang dimaksud dengan 18% itu. Karena itu, saya akan jelaskan kepada Anda bahwa apa sebetulnya yang terjadi, apa yang dibuat oleh para peneliti itu. Sampai 74 ahli. Apa yang mereka cari, apa yang mereka temukan, kemudian kesimpulannya seperti apa, dan di mana kesalahan atau metode apa yang dia pakai yang patut kita pertanyakan. Itu akan saya tunjukkan pertama. Dan pada akhirnya nanti saya akan tunjukkan kepada Anda betapa dahsyatnya atau fatalnya kesalahan yang dibuat oleh si ustadz itu dalam menyimpulkan hasil penelitian itu. Nah, silakan subscribe dulu sebelum Anda lanjutkan penjelasan saya. Pemirsa, di pengantar buku itu di halaman 34,
dikatakan sebetulnya di awalnya hanya ada 30 orang yang terlibat di dalam apa yang disebut Jesus Seminar atau Seminar Yesus, yaitu satu kelompok kumpulan para ahli, tapi kemudian berkembang dikatakan lebih dari 200 profesional, ahli-ahli yang berkumpul di dalam kelompok itu. Untuk apa mereka? Apa sebetulnya yang mereka perbuat? Ya. Mereka ini berkumpul setiap setahun, itu 2 kali dalam setahun. Mereka aktif mulai 1985 sampai dengan 1998. Jadi pendirinya itu Robert Fang, yang saya katakan tadi orang yang pandai sekali, tetapi dia memang orang yang sedikit liberal, ya, orang yang liberal dan memang agak aneh banyak pemikiran-pemikirannya. Nanti kita lihat bahwa dia bikin sensasi-sensasi luar biasa. Ya. Nah, di otak mereka ini, para ahli ini, mereka mau mencari sejauh mana sih kata-kata Yesus di dalam Injil itu betul-betul kata Yesus. Ya. Hal ini sebetulnya menjadi banyak persoalan yang didiskusikan sebelumnya. Jadi orang berpikir begini, Yesus itu ngomong, kemudian yang menulis itu kan bukan Yesus. Nah, sejauh mana kata-kata Yesus yang ditulis dalam Alkitab itu benar-benar kata Yesus dan bukan kata-kata dari orang yang kemudian menyusunnya. Tetapi di balik hal itu sebenarnya ada problem yang mereka hadapi, yaitu ada Yesus historis, ada Yesus iman. Yang Anda baca di dalam Alkitab itu, kan kebanyakan Yesus yang diimani. Seperti apa Yesus yang diimani? Itu kesaksian iman para rasul. Ya, kesaksian iman para penulis Injil itu. Sehingga orang katakan, Yesus yang sebenarnya itu seperti apa sih? Yesus yang historis itu seperti apa? Nah, ini mereka mencoba melihat itu melalui apa? Meneliti kata-kata Yesus dan ditempatkan di dalam konteks Yahudi. Nah, itu yang mereka cari coba. Lalu mereka mulai kumpulkan, mereka sepakat berkumpul 2 kali dalam setahun. Nah, sebelum mereka berkumpul, mereka akan sebarkan teks-teks hasil-hasil penelitian masing-masing orang itu, ya, pelajari hasilnya itu, lalu mereka berkumpul. Nah, ketika berkumpul, mereka menyepakati ada sekitar 1.500 ucapan Yesus. Dan ucapan ini, lucunya mereka ambil dari, bukan hanya Injil, 4 Injil, tapi juga dia ambil Injil Apokrif, Injil Thomas, kemudian juga dari teks-teks kuno yang berasal dari abad pertama sampai abad ketiga, sampai Edik Milan. Ya, karena dianggap teks-teks kuno ini yang ada di luar kitab-kitab kanonik. Nah, hasilnya setelah mereka kumpulkan mana ucapan-ucapan Yesus, ya kira-kira ini benar-benar dikatakan Yesus, lalu mereka bikin kriteria untuk menentukan ini kata-kata Yesus, ini kurang lebih kata-kata Yesus, ya mereka beri ini, kalau Anda lihat dia beri apa ini kode-kode, ya dia beri kode, misalnya kode merah itu artinya asli ucapan Yesus, benar-benar Yesus yang ucapkan. Kemudian pink atau merah muda itu agak pasti ya, sepertinya mirip-mirip kata Yesus, ya. Tetapi sudah mengalami sedikit perubahan selama proses penyalinannya, tapi masihlah ada unsur kata-kata Yesus di situ. Kemudian ada yang dia bilang abu-abu, ya ini mungkin ya kemungkinan besar tidak asli. Ya, mungkin idenya masih ada dari Yesus, tapi ini tidak asli dari Yesus lagi. Kemudian dia beri warna black, ya, hitam, itu tanda bahwa ini tidak asli, bukan dari Yesus, ya, mungkin dari muridnya atau entah siapa. Nah, itulah mereka bagi teks-teks itu dengan kriteria yang sudah mereka buat, ditaruh kriterianya misalnya kalau pendek, itu kira-kira dari Yesus karena mudah diingat kata-kata Yesus. Kalau panjang, kalau panjang tuh pasti banyak ditambah-tambahi oleh para muridnya kemudian, makanya panjang jadinya. Lalu dia lihat lagi konteks Yahudinya. Apakah betul kalau ini konteks Yahudi, ini bukan dari Yesus karena ini bahasanya Yahudi. Ya, itu beberapa kriteria yang mereka buat. Nah, setelah mereka lakukan ya klasifikasi begitu, lalu di voting. Ya, mereka melakukan voting,
Lalu mana yang terbanyak? Misalnya keputusan voting merah, berarti kata ini merah, itu artinya asli dari Yesus. Nah, hasil dari apa yang mereka lakukan itu, ya, akhirnya mereka temukan hanya 18% isi dari Alkitab, isi dari teks Injil, bukan Alkitab, teks Injil itu hanya 18% murni kata-kata Yesus. Yang lainnya sudah tambahan. Lalu berdasarkan itu dia membuat namanya The Five Gospels. Yaitu yang buku yang saya tunjukkan tadi. Dan what did Jesus really say? Apa yang Yesus sebetulnya benar-benar katakan. Dan yang lainnya cuma ditambah-tambahkan kemudian oleh para muridnya atau oleh rasul-rasul, ya. Itu yang hasil yang mereka buat. Ada 2 buku yang berhasil mereka keluarkan. Jadi sedangkan yang Five Gospels ini diterbitkan tahun 1997, itu sudah diterbitkan. Nah, apa sebetulnya kelemahan dari perlakuan, ya, hasil karya para ahli? Di mana kelemahan mereka? Pertama, mereka katakan awalnya tuh cuma 30 orang. Tapi kemudian ada 200 orang. Tapi kalau diselidiki, ya, dilihat dalam perkembangannya, yang kerja itu mungkin hanya sekitar 74 ahli yang terlibat. Itu pun sebetulnya di antara 74 ahli itu yang benar-benar ahli, menonjol, top itu sebenarnya hanya 3. Yaitu Robert Frank, John Dominic Crossan, dan Marcus Borg. Itu 3. Dan Marcus Borg itu kan sebenarnya ketika dia melakukan voting bersama mayoritas, dia sebenarnya tidak selalu terlibat di dalam mayoritas dalam setiap isu ketika melakukan voting. Di pihak lain, Anda coba bayangkan, yang lain itu ahli-ahli yang sebetulnya ya tidak terlalu ahli lah, ya. Mereka ada beberapa memang cukup profesional, ya, cukup ilmiah, tapi ada yang memang ilmunya tidak seberapa. Tapi Anda bayangkan, dikatakan 200 orang. Walaupun dalam kenyataannya nanti mungkin yang aktif hanya 74 orang. Tapi lihat, menentukan ini kata Yesus, ini bukan, berdasarkan voting. Anda bayangkan. Jadi di voting kata ini. Ya, orang punya macam-macam pandangan. Di pihak lain, kriteria yang dia pakai untuk menentukan ini merah, ini hitam, dan sebagainya, itu sangat tendensius. Karena di otak mereka yang membuat ini, tokoh-tokoh yang membuat ini, itu sebetulnya sudah ada ide membuat suatu sensasi, ya, suatu hidup Yesus yang baru, figur Yesus yang baru, merekonstruksi kira-kira bagaimana figur Yesus yang baru itu berdasarkan apa yang mereka dapat dari teks-teks yang ada. Selain itu, ahli-ahli ini tidak mewakili ahli-ahli perjanjian baru. Ya. Bahkan sebenarnya tidak ada universitas khusus yang terkenal seperti Yale, Harvard, ya, dan sebagainya itu yang betul-betul terkenal di bidang ilmu ini yang terwakili di sana. Nggak ada, apalagi ahli-ahli perjanjian baru dari Eropa ataupun dari Asia, nggak ada terwakili. Ini hanya sebagian besar itu ahli-ahli dari Amerika Utara yang adalah notabene sangat liberal. Ya, mereka kelompok liberal. Maka hasil yang mereka buat, ya, walaupun mungkin sempat dipublikasi, digemparkan, sepi, tidak banyak tanggapan. Orang Kristen tidak terlalu pusing dengan hasil penelitian mereka itu. Ya. Jadi ini memang sensasional, ya, hasilnya sensasional karena ternyata cuma 18% kata-kata Yesus. Ini agak provokatif, agak kontroversial, dan orang-orang Amerika suka dengan hal-hal yang begini. Ini bisa dijual, ya. Dan itulah sasaran mereka. Dan saya katakan, inilah bagusnya di dalam gereja. Gereja orang mau bikin apa, buat ini, silakan. Mereka tidak akan dibunuh oleh paus, oleh siapa. Silakan punya, para ahli punya penelitian, dia tunjukkan ini, silakan dia punya pendapat. Tapi gereja, ya, khususnya di dalam gereja Katolik misalnya, itu ada magisterium. Dia tidak akan goyah dengan pandangan-pandangan beberapa ahli seperti itu. Itu wajar, ya. Bahkan itu ada masukan, ada gagasan. Kita punya pandangan berbeda, di situ kita bisa belajar, ya, dari apa yang mereka temukan, dan kita lihat metode-metode yang mereka pakai, kelemahan-kelemahannya, itu kita gali, oh nggak bisa.
Tidak bisa dipertanggungjawabkan hasil yang mereka berikan, ya. Nah, kita lihat di situ mereka sebetulnya mau membuat cerita fiksi baru tentang Yesus. Injil yang baru, Injil yang berbeda dengan Injil tradisional. Itulah dia coba susun ucapan-ucapan Yesus yang dia katakan ini asli dari Yesus. Ya, dia coba susun sedemikian rupa, merekonstruksi sejarah kehidupan Yesus yang baru. Nah, dia punya gambaran Yesus yang historis. Saya katakan kepada Anda, mungkin tidak kita memisahkan Yesus historis dan Yesus yang diimani? Jadi banyak orang beriman sulit sekali menemukan seperti apa sih sebetulnya Yesus yang historis itu. Kalau Anda lihat cerita dia masa kanak-kanak dia, bahkan sampai 0 sampai 30 tahun, apa tidak kelihatan apa yang terjadi dengan dia. Ya, baru di 3 tahun terakhir ada dia mengajar dan sebagainya. Jadi sejarah Yesus seringkali menimbulkan tanda tanya besar bagi orang beriman. Dan orang beriman ingin tahu teks itu, kehidupan Yesus itu. Tapi mungkin tidak. Kita tidak punya data yang lengkap tentang itu. Lalu dicoba dicari berdasarkan teks-teks yang ada di kitab suci, teks-teks kanonik. Persoalannya, bisa tidak kita memisahkan, membuat dikotomi Yesus sejarah dan Yesus yang diimani? Karena ini sudah menyatu. Di dalam Alkitab itu, dia sudah menyatu. Jadi ahli-ahli coba memisahkan, oh ini bukan kata-kata Yesus, oh ini kata-kata Yesus, ini sudah diubah. Ini sulit sekali menentukan, ya, kriteria apa yang bisa Anda pakai di situ. Ya. Apalagi ketika dia membuat perbandingan itu, aneh sekali. Justru Injil Thomas, Injil Apokrif yang dia pakai seakan-akan memiliki otoritas yang lebih kuat daripada 4 Injil yang lain. Oh, ini aneh lagi cara dia memandang sesuatu. Jadi memang agak tendensius. Ya. Hasil dari penelitian mereka itu sangat mengagetkan. Terus terang sangat mengagetkan karena kriteria yang dipakai juga mengejutkan. Simpulannya apa? Yang saya katakan tadi, hanya 18% kata-kata di dalam Injil itu asli dari Yesus. Kemudian Anda coba bayangkan, dalam Injil Markus, dia katakan hanya ada 1 yang dianggap asli ucapan Yesus. Bayangkan, 1 kitab itu hanya 1 yang asli. Yaitu kata Yesus kepada mereka di dalam bab 12 ayat 17. Misalnya katakan ini, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Hanya ini yang dikatakan asli kata-kata Yesus. Karena apa? Karena itu kan agak beda dengan cara pikir Yahudi. Kok orang mau menghargai Kaisar, ya, menghargai itu oh ini kas, bukan kas, ini pasti dari Yesus, bukan dari pengaruh pikiran Yahudi dan sebagainya. Jadi itu dianggap asli dari Yesus. Lain lagi coba. Di dalam doa Bapa kami, ya, di Matius 6 ayat 9 misalnya, yang dikatakan asli dari Yesus itu cuma Bapa kami. Yang lainnya bukan asli. Lah doanya bagaimana? Ya, cuma Bapa kami itu asli Yesus, lainnya itu bukan dari Yesus. Semua tambahan-tambahan kemudian. Ya. Begitu juga khotbah di bukit. Hampir seluruhnya dianggap bukan ucapan Yesus. Kecuali ini dia katakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi mungkin dia pikir ini nggak masuk di konsep Yahudi. Pemikiran itu, berarti ini kas ini asli dari Yesus, ya. Itu aneh sekali keputusan-keputusannya. Ya, yang lebih apalagi mengejutkan lagi, dia katakan di Injil Matius itu khususnya amanat agung yang sangat terkenal yang membuat Injil Matius itu menjadi gaya inklusio, mengawali dan menutup dengan tema yang sama, tema kehadiran Allah dan tema universalitas. Dia katakan ini sama sekali tidak asli, bukan dari Yesus. Dikasih warna hitam. Dan Injil Yohanes, tidak ada yang asli dari Yesus. Semuanya tidak asli. Cuma 1, bisa merah muda. Dan yang merah muda pun, di bab 4 ayat 44, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Kata-kata ini aja yang dianggap asli dari Yesus.
Oke, kita sudah tunjukkan bahwa penelitian para ahli ini ya sebetulnya yang aktif itu hanya sekitar 74 orang dari 200 yang dikitakan sebelumnya. Dan saya katakan tadi hanya 3 yang betul-betul mumpuni. Tapi sudahlah mereka menemukan hasil 18% dari teks Injil itu adalah kata-kata Yesus yang asli. Tapi kesalahan fatal yang dikatakan oleh Ustadz Fadil, dia katakan apa? Hanya 18% Alkitab itu sabda Tuhan. Itu lain sekali. Itu kata-kata Yesus yang asli tidak berarti bahwa dia tidak termasuk Alkitab, tidak termasuk sabda Tuhan. Inilah tandanya bahwa orang menghakimi apa itu Alkitab berdasarkan sudut pandangnya, tentu saja sudut pandang Islam, Al-Quran, yang mengira apa itu Alkitab itu sabda Tuhan yang didiktekan. Alkitab itu buku yang memuat sabda Tuhan, bukan kata-kata Tuhan yang didiktekan. Jadi walaupun isinya bukan kata-kata Yesus langsung, didiktekan langsung persis, tapi itu sudah merupakan kata-kata dari para murid, ya, itu tetap sabda Tuhan. Karena apa? Apa yang dimaksud sabda Tuhan di dalam kekristenan? Sabda Tuhan, ya, pertama-tama adalah sabda Tuhan dalam bahasa manusia. Jadi Tuhan menginspirasikan manusia, si penulis itu, untuk menulis sesuatu. Dia hembuskan dia dengan Roh Kudus, dia bantu pikirannya supaya memahami kehendak Allah, siapa itu Allah dan sebagainya. Lalu dia mulai menulis. Itu dia, semuanya tuh otaknya dia, pikiran dia, perasaan dia, tapi yang sudah dipenuhi, diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi itu pertama. Dan apa yang dia tulis, bukan dia tulis apa yang didiktekan oleh Allah, tetapi wahyu Allah dalam arti penyataan diri Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, siapa dia, lalu apa kehendaknya, apa rencana ilahinya, dan apa yang dia inginkan dari kita manusia. Itulah semua yang ditulis berdasarkan apa? Inspirasi yang dia peroleh, tapi inspirasi itu berkaitan erat dengan kehidupannya, dengan sejarahnya, dengan pengalaman-pengalamannya. Itulah yang dia tulis. Saya berikan contoh kepada Anda. Saya baca satu teks. Ya. Nah, ini sabda Tuhan, enggak? Misalnya dalam Kejadian bab 19 ayat 30 sampai 38. Katakan, pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama dengan kedua anaknya di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka diamlah ia dalam suatu gua, ya, bersama anaknya. Ya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini sabda Tuhan enggak? Ayo. Sabda Tuhan enggak? Di mana Tuhan berkata di situ? Mana? Di mana kata-kata Tuhan di situ? Ini semua cerita. Ceritanya konyol lagi. Yo. Ceritanya konyol inces. Anak kok nyetubuhi bapaknya. Ini sabda Tuhan macam apa? Kalau orang tidak mengerti sabda Tuhan, tidak mengerti Alkitab itu sabda Tuhan dalam arti apa, tentu dia ngomong, kok sabda Tuhan seperti ini? Ini kan jelas bukan kata-kata Tuhan. Ini cerita yang dibuat oleh manusia. Tapi mengapa dianggap sebagai sabda Tuhan? Ini sabda Tuhan di dalam konsep Kristen. Mengapa? Ditulis oleh orang dalam inspirasi roh, tapi
Di mana persisnya sabda itu? Di dalam pesannya. Karena itu kita harus lihat konteksnya. Mengapa cerita ini ditulis? Tidak begitu saja, dikut, oh kalau begitu boleh ya Inces. Ya anak boleh tidur ya dengan bapaknya. Kok enak? Ya, ini Anda bikin seperti apa model begini? Kalau dibaca konteksnya, Anda akan tahu pesan Tuhan. Misalnya, inilah kehidupan Lot yang tidak seperti Abraham. Berjalan di jalan Allah, berjalan menurut kehendak Allah. Hidupnya seperti ini jadinya. Tapi kalau Anda ikut jalan Tuhan, Anda tidak akan seperti Lot melakukan incest. Walaupun sebetulnya di balik cerita ini ada yang disebut dengan etiologi, ya, menjelaskan asal-usul orang Moab, asal-usul orang Edom, ya, sedikit memang bau negatif di situ di bawahnya. Jadi ada unsur etiologis di situ. Tapi itulah mengapa dikatakan sebagai firman Tuhan itu ditulis oleh manusia dengan inspirasi ilahi untuk mengenal kehendak Tuhan seperti apa. Allah tidak ingin kita berjalan seperti Lot, tapi seperti Abraham. Jadi sekali lagi saya katakan, Alkitab berisi sabda Tuhan, bukan sabda yang didiktikan. Allah itu dia mempunyai wahyu. Wahyu itu penyataan diri Allah. Allah mau menyatakan dirinya, siapa dirinya kepada manusia. Siapa dia, siapa kehendaknya. Apa kehendaknya? Itu yang mau dia sampaikan. Dan cara dia menyampaikan lewat peristiwa-peristiwa, lewat sejarah. Dan itulah yang ditulis oleh manusia yang mendapat inspirasi roh. Terutama perjanjian baru. Yesus tidak pernah memberikan kitab suci. Tidak pernah. Yesus itu sang sabda yang menjadi manusia. Itulah yang dilihat oleh gereja sebagai puncak wahyu, puncak penyataan diri Allah. Allah menyatakan siapa saya? Ini loh di dalam diri Yesus. Karena itu Alkitab sabda Tuhan itu sebenarnya adalah Yesus sendiri, sang sabda yang menjadi manusia. Karena itu teks-teks perjanjian baru isinya tulisan tentang Yesus, memberi kesaksian tentang Yesus. Ditulis setelah dia bangkit dan naik ke surga, ditulis oleh para muridnya. Apa yang ditulis oleh para muridnya? Kesaksian mereka, pengalaman iman mereka akan Yesus. Itulah sabda Tuhan. Jadi tidak harus plek kata-kata Yesus. Itu inti di dalam teks Alkitab itu. Karena itu, mengapa lu berani dikatakan itu sabda Tuhan? Ingat, di dalam konsep kekristenan, beda sekali mungkin dengan konsep agama yang lain. Di dalam kekristenan, kita harus ingat, Yesus mendirikan gereja, komunitas. Gereja ada lebih dulu. Dan gereja inilah yang mewartakan Kristus, memberi kesaksian tentang Yesus, siapa dia, bagaimana dia menebus. Setelah gereja memberi kesaksian, gereja para rasul, gereja purba, ya, setelah mereka para saksi mata awal para rasul dan sebagainya mulai mau meninggal, barulah dibuat tulisan-tulisan. Supaya jangan sampai kesaksian yang mereka buat itu diputar balikkan keliru. Maka ada kesaksian tertulis itu. Nah, siapa yang menyebut ini sabda Tuhan? Gereja. Jadi gereja ada lebih dulu, lalu ada tulisan-tulisan ini, yang menentukan tulisan ini sabda Tuhan siapa? Gereja. Dan gereja tunduk kepada sabda Tuhan ini, dia katakan inilah saya akan mendasarkan diri saya pada ini, karena inilah kesaksian para murid yang mengalami Yesus, yang melihat dia, dan dia sudah memberi kesaksian imannya. Apa tujuan kitab suci itu ditulis? Supaya orang mengimani Yesus. Sama seperti yang penulis ini menyaksikan, dia ingin setiap yang membaca bertemu dengan Yesus. Tujuannya di situ, mengenal Yesus, bertemu dengan Yesus, dan mengimani dia. Bukan cari sejarahnya, bukan cari historisnya, tapi mengalami dia bertemu dengan sang sabda yang menjadi manusia ini. Itulah sabda Tuhan. Jadi kenapa Anda bingung kalau misalnya hanya 18% kata-kata itu asli dari Yesus? Tidak masalah. Tidak masalah. Karena yang penting apa? Inilah yang disaksikan oleh para murid. Jadi para murid sudah mengolahnya sesuai dengan pengalaman mereka,
sesuai dengan pandangan-pandangan mereka tentang Yesus. Dan itu oleh gereja dianggap sah karena kesaksian mereka masih dekat dengan pengalaman iman mereka dengan peristiwa Yesus. Karena mereka alami Yesus, maka hidup bersama Yesus dan sebagainya. Jadi, para pemirsa sekalian, tidak usah khawatir kalau dikatakan hanya 18% kata-kata dalam Injil itu adalah sabda Tuhan. Tapi jangan ikut apa yang dikatakan oleh Ustadz Fadil Taslim. Dia katakan hanya 18% sabda Tuhan. Bukan itu maksudnya. Ini 100% sabda Tuhan. Tapi hanya 18% kata-kata di dalam Injil itu adalah kata-kata asli Yesus. Ya, kita kan Injil kan bukan isinya, Alkitab bukan isinya kata-kata asli Yesus di situ. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan 18% sabda Tuhan itu. Terima kasih.